Nah, teman-teman, restrukturisasi ini kan membantu kita, terutama yang bisnis kita itu terdampak pandemi. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video kali ini saya akan membahas tentang restrukturisasi kredit. Ya, saya sudah janjikan di video saya sebelumnya, saya akan berusaha sharing mengenai proses restrukturisasi kredit yang saya lakukan di beberapa bank yang saya sebagai debitur di bank tersebut gitu. Nah, ini pengalaman saya, dan saya tidak akan sebutkan nama banknya karena nanti takutnya kalau saya keceplosan ngomong saya jelek-jelekin salah satu bank, saya di blacklist, nanti saya mau ngajukan kredit lagi saya nggak boleh gitu, aduh repot ya. Nah teman-teman, restrukturisasi ini kan membantu kita, terutama yang bisnis kita itu terdampak pandemi ya. Jadi kalau namanya restrukturisasi itu memang membantu kita ya, seolah-olah itu membantu kita. Jadi angsuran yang misalnya kita harus bayar misalnya 100. Nah, restrukturisasi itu kita tidak perlu bayar 100 itu. Nah, itu nanti harus bayar berapa itu tergantung banknya, tergantung negosiasi kita dengan banknya. Tapi yang jadi teman-teman hal penting yang perlu diperhatikan adalah tidak mungkin bank itu mau rugi dengan adanya restrukturisasi. Jadi kalau teman-teman sekarang bisnisnya tidak terdampak, masih bisa bayar angsuran, menurut saya sih bayar aja, nggak usah ikut-ikutan. Oh, orang ini restruktur, semua restruktur, terus kalian ikut restruktur, nggak usah. Kalau memang bisnisnya masih bagus, masih mampu bayar angsuran, bayar aja terus. Karena apa? Karena restrukturisasi itu pada intinya adalah hanya menunda pembayaran, ya, menunda pembayaran. Kenapa saya bilang begitu? Begini. Kalau teman-teman angsurannya 100 misalnya ya, 100 itu kalau restrukturisasi itu ada yang namanya alternatif pertama itu adalah payment holiday. Payment holiday itu benar-benar dari 100 itu kita nol, kita nggak usah bayar sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun, itu tergantung kebijakan dari banknya, tergantung negosiasi kita dengan banknya. Jadi ada saya dengan salah satu bank, saya 1 tahun itu nggak perlu bayar apa-apa, nol, bener-bener nol. Cuma nanti bunganya yang selama 1 tahun yang selama saya tidak bayar itu tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar di belakang nanti jadi kayak semacam di akhir tenor ya. Nah itu pokoknya beda-beda lah, kebijakan bank itu beda-beda. Ada yang harus dibayar di akhir tenor di tahun ke-15 misalnya, atau tahun ke-16. Ada yang harus dibayar, dicicil di tahun kedua setelah restruktur berakhir, dicicil lagi 1 tahun bunganya itu, atau ada yang harus bayar langsung jebret bunga setelah restruktur di bulan ke-13. Jadi sebenarnya banyak sekali alternatif. Tadi alternatif yang pertama kan payment holiday. Ada lagi saya pengalaman dengan satu bank itu dia mendiskon bunga. Kebetulan ini bank pemerintah nih. Kalau bank pemerintah tuh lebih enak dia karena dia harus mengikuti apa kebijakan pemerintah kan. Kalau bank swasta itu mereka punya kebijakan sendiri. Mereka tidak sepenuhnya ngikutin apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, kalau dengan bank pemerintah itu kalau pemerintah bilang restruktur, kamu diskon bunganya ya mau nggak mau kan mereka harus ngikutin. Dan sebenarnya bank itu juga sebenarnya kalau nurunin bunga bukan banknya itu rugi ya. Dia tetap bisa klaim biasanya itu ke pemerintah. Jadi pemerintah yang mensubsidi bunganya bukan banknya. Nah, di salah satu bank itu saya mendapatkan keringanan, bunganya turun, terus tenornya diperpanjang 1 tahun. Nah, terus ada lagi di bank yang lain, saya cukup bayar bunga aja. Pokoknya itu diperpanjang nanti tenornya, cukup bayar bunga selama 1 tahun. Nanti di tahun kedua, mulai bulan ke-13, mulai kita ngangsur normal seperti biasa lagi. Terus ada lagi yang kita negosiasi sama banknya, kita mampunya berapa untuk bayar. Misalnya angsuran 100, kita mampunya bayar 20 nih. Ya udah kita bikin surat, kita ke banknya, kita
kasih alasannya begini, kita mampunya hanya bayar dari 100 tuh turun ke 20. Nanti banknya akan ngitungin segala macam. Itu 20 itu bunganya doang, atau memang harus ada pokoknya, atau misalnya itu bunga sekian, pokok sekian, sisanya nanti dibayar di belakang. Nah, jadi intinya ya, kalau teman-teman tanya saya restrukturisasi itu menguntungkan apa enggak? Menguntungkan buat yang terdampak. Ya, kalau memang kita terdampak, bisnisnya hancur, bisnisnya omsetnya turun banyak, daripada kita nanti disita, bank menyita aset kita, terus BI checking kita jadi call 5, kredit macet, itu menguntungkan. Karena kan kita mendapatkan, ya dalam tanda kutip, kita dapat napas lah. Kita bisa bernapas lega sekian bulan atau sekian tahun dengan restrukturisasi itu, dengan harapan nanti restrukturisasi berakhir, pandeminya sudah berakhir, bisnis kita bisa mulai pulih lagi. Nah, cuma ini kan udah setahun nih. Udah setahun ternyata pandemi masih berlanjut ya. Apalagi sekarang nih khawatirnya kan ada gelombang kedua. Nah, restrukturisasi saya yang tahun pertama itu yang sudah habis ya otomatis mau nggak mau harus diperpanjang. Nah, itu negosiasi lagi dengan banknya. Jadi menguntungkan bagi orang yang bisnisnya terdampak. Tapi bagi orang yang bisnis tidak terdampak ya tidak terlalu menguntungkan. Malah akhirnya utangnya nggak lunas-lunas kan. Kalau misalnya dia restruk sekarang, terus nanti harus bayar di belakang, tenornya tambah panjang, atau di belakang dia bayar lebih tinggi, kan nggak menguntungkan gitu. Jadi kembali, restrukturisasi itu fungsinya adalah untuk membantu orang yang terdampak gitu. Jadi kalau teman-teman tidak terdampak, menurut saya tidak perlu ikut restrukturisasi ya, angsur aja seperti biasa. Nah, tapi buat yang terdampak, benar-benar terdampak ya, bukan pura-pura terdampak ya. Kalau benar terdampak, silahkan ajukan, manfaatkan kebijakan pemerintah ini. Kemarin saya dapat info restruk pertama, restruk kedua masih bisa diperpanjang. Terus saya tanya nih, nanti restruk kedua kalau memang bisnisnya belum pulih, pandeminya masih ada lagi, gimana gitu. Mereka bilang, ya udah ajukan lagi aja restruk ketiga. Ternyata pemerintah itu sekarang memperpanjang kebijakan restrukturisasi bank itu sampai Desember 2022. Nah, kalau misalnya kita sekarang ngajukan restruk kedua, ini yang saya ajukan restruk kedua di bulan Mei 2021, berarti nanti Mei 2022 itu masih bisa melakukan perpanjangan restrukturisasi lagi untuk yang ketiga kalinya. Ya, tapi saya sih nggak berharap ya, saya berharap ya ini pandemi udah selesai lah, pertengahan tahun ini anak kuliah udah mulai masuk lagi, kos mulai penuh lagi, dan kita tidak perlu memperpanjang restruk lagi. Karena ya itu, restruk itu sebenarnya cuma memperpanjang napas doang itu sebenarnya dia bukan restruk itu, bukan kita terus dibebaskan hutangnya, dipotong pokok hutangnya, dipotong bunganya, sebenarnya enggak ya, karena tetap kita harus bayar di belakang, itu tetap kita akan ditagih gitu oleh si banknya. Kecuali yang bank pemerintah tadi ya, bank pemerintah itu tadi memang ada perlakuan khusus karena memang diinstruksikan oleh pemerintah untuk menurunkan bunga gitu. Oke teman-teman, mungkin itu. Oh ya, satu lagi terakhir nih, untuk mendapatkan restruk terbaik, ya ini sebenarnya kalau saya ngomong gini di publik sebenarnya bisa diomelin sama bank nih sebenarnya ya. Tapi ya ini saya memberikan sharing seperti ini. Saya berharap teman-teman yang butuh aja ya yang melakukan ya. Jadi kalau yang tadi saya udah bilang, kalau teman-teman nggak butuh restruk ya bayar aja seperti biasa. Karena restruk ini sebaiknya dipakai memang orang-orang yang benar-benar butuh, yang bukan pura-pura ya. Pura-pura susah, pura-pura bisnisnya hancur, padahal sebenarnya masih bagus bisnisnya. Nah, kalau pengalaman saya, restrukturisasi itu bisa mendapatkan yang terbaik, istilahnya restrukturisasi versi terbaik yang benar-benar bagus gitu, yang bahkan kita payment holiday nggak usah bayar sama sekali, itu kalau memang kita kosongin aja rekeningnya ya. Jadi kalau di rekening masih ada uang, itu pasti mereka akan sedot terus gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kalau auto debit itu ya, kalau kita meskipun kita dalam proses melakukan restrukturisasi, tapi di bank kita tuh masih ada saldonya, masih ada mengalir duit terus, itu tuh auto debit tuh jalan terus, dan ada kemungkinan restrukturisasi kita itu akan ke pending terus, karena orang yang di perusahaan di bank tersebut dia bilang, oh ini masih ada duit masuk terus kok, selama ini masih di auto debit, masih berhasil kok, ya udah tungguin aja terus. Nah,
Jadi saran saya kalau teman-teman memang sekarang kesusahan, kesulitan, udah saldonya di nolin aja, terus jangan dipakai itu rekening yang auto debit itu, supaya bener-bener kita bisa dilihat oleh bank, oh ya memang ini kita memang benar-benar terdampak gitu. Cuma pesan saya ya jangan pura-pura ya, kalau memang tidak mampu ya kita apa adanya aja, kita tidak sanggup untuk bayar angsuran full gitu. Nah cuma ya kadang-kadang kita memang harus melakukan itu, jadi kita jangan isi lagi itu saldonya jangan ditambah. Terus untuk keluar masuk uang juga kalau bisa jangan di rekening yang dipakai auto debit itu, karena nanti otomatis akan terdebit. Saya tuh kemarin kejadian sudah ngajukan restruk, lagi proses, terus tiba-tiba itu ada pencairan uang asuransi. Sebenarnya uang asuransi itu pencairan kan buat beli obat ya. Nah itu otomatis ditarik tuh sama bank yang bersangkutan gitu. Saya kan, waduh ini duit buat beli obat, buat asuransi, ternyata di auto debit langsung, padahal kita lagi proses restrukturisasi, kan konyol gitu loh. Nah di situ akhirnya supaya teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami ini, rekeningnya di ini aja, maksudnya tidak diaktif, maksudnya tidak perlu di apa ya, uang keluar masuk itu tidak usah melalui rekening yang itu gitu. Nanti kalau misalnya udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan rekeningnya di auto debit nggak bisa, itu baru mereka merasa oh ya ini memang orang ini perlu dibantu, perlu direstrukturisasi kreditnya, dan mereka akan segera memproses gitu. Jangan takut sama BI checking lah istilahnya. Kalau sekarang ini mau BI checkingnya jelek kayak apapun ya itu sudah bisa dimaklumi gitu. Cuma kalau teman-teman mau ngambil kredit baru, kalau pas lagi proses restruk begini BI checkingnya jelek ya otomatis teman-teman nggak bisa gitu kan. Makanya saya bilang kalau teman-teman nggak benar-benar butuh, nggak benar-benar perlu, ya nggak usah itu restruk, karena nanti kita nggak bisa ngajukan kredit lagi. Oke teman-teman, itu dulu sharing saya, semoga berguna ya. Nanti kalau ada yang teman-teman punya pengalaman juga mengenai restrukturisasi, silahkan kita bisa sharing-sharing dan diskusi di kolom komentar. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini, karena kita akan terus bahas nanti di video yang akan datang berbagai macam topik-topik yang menarik. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!